further. Gotcha! Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seri spesial edisi Ramadan berjudul Moon Knight. Menceritakan tentang seorang pria pegawai museum yang mengalami penyakit langka, yaitu kehilangan sebagian memorinya. Ia selalu terbangun di tempat asing hingga akhirnya bertemu dengan sekte rahasia yang haus akan keadilan. Tanpa ia duga sama sekali, penyakit itu justru membawanya ke dalam konspirasi dewa bulan Mesir yang masuk ke dalam tubuhnya untuk memberikan kekuatan supranatural yang sama sekali tak terduga. Disclaimer, pembahasan kami bersifat spoiler. Jadi bagi kalian yang ingin menonton secara keseluruhan series dari Moon Knight, kami sarankan untuk berlangganan langsung di Disney Plus Hotstar. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Layla yang sedang memproses paspor palsunya untuk menyusul Mark Spector yang saat itu sedang berada di Kairo. Dengan bantuan dari salah satu rekan tersayangnya, Layla menjalani beberapa proses seperti menceritakan tentang Scarab, memotret dirinya sendiri, hingga akhirnya paspor Layla berhasil dibuat. Setelah merasa dibantu olehnya, Layla dengan segera mencium temannya lalu pergi begitu saja untuk berangkat menuju Kairo. Sementara itu, di Kairo, Harrow yang telah mendapatkan Scarab beserta para anak buahnya berhasil menemukan tempat di mana makam Amit berada. Tetapi di satu sisi, ia juga diberitahu oleh anak buahnya bahwa Mark Spector berada di Kairo mengikuti pergerakan mereka. Harrow tampaknya tak mau terlalu mengambil pusing dengan kehadiran dari Mark yang mungkin akan cukup mengganggunya, karena ia lebih berfokus untuk mencari makam dari Amit. Di sisi Mark, saat itu ia sedang dihadang oleh 3 pengikut dari Harrow yang berusaha untuk menghentikan pergerakannya. Sebenarnya Mark sangat tak sepadan dengan ketiga pria itu karena sebenarnya Mark berhasil mengobrak-abrik pertahanan mereka. Namun karena di dalam tubuh Mark terdapat tubuh dari Steven juga, ia tak bisa leluasa untuk melakukan apa yang dirinya inginkan. Steven selalu meminta kepada Mark untuk menghentikan aksinya hingga dengan terpaksa Mark mengubah tubuhnya dan membawa Steven ke dalam mobil. Ketika di dalam mobil, Steven kebingungan kemana dirinya pergi dan sopir menjawab mereka akan pergi ke bandara. Di tengah perjalanan, mobil yang Steven tumpangi terjebak kemacetan dan di saat yang bersamaan, anak buah dari Harrow kembali bertemu dengannya. Saat itu anak buah Harrow sangat ketakutan melihat Steven yang kembali berubah menjadi Mark. Ia mengejar mereka hingga ke pasar. Dan saat Mark bertanya keberadaan dari Harrow, Steven kembali memperingatinya untuk tak membunuh para pria tersebut. Tetapi karena kecerobohan yang Steven lakukan, kepalanya tiba-tiba saja dihantam oleh benda tumpul yang membuat ia tak sadarkan diri. Beruntung saat itu, Mark berhasil menyelamatkan nyawa dari Steven saat ia berhasil membunuh pria yang hendak menusuknya. Kini tersisa 1 remaja dan Honshu menyarankan Mark untuk membawanya ke tepi jurang agar dirinya mau berbicara. Saat Mark bertanya keberadaan dari Harrow dengan sedikit mengancamnya, pemuda itu nampaknya lebih memilih untuk bunuh diri daripada harus memberitahu keberadaan dari Harrow. Setelah ketiga anak buah Harrow tewas, Mark mencoba berkomunikasi dengan Steven terkait apa yang baru saja terjadi. Steven memberitahu Mark jika ia telah membantai ketiga pria muda itu. Namun Mark mengaku ia tak pernah melakukan hal tersebut. Begitu pula dengan Steven. Lantas, siapakah lagi orang yang berada di dalam tubuh Steven? Kemudian Mark berbincang dengan Honshu terkait rencana dari Harrow yang berusaha untuk membangkitkan Amit. Ia bertanya apakah para dewa tak marah saat Amit mencoba untuk dibangkitkan? Honshu kebingungan. Terakhir kali ia berkumpul dengan para dewa, dirinya diusir. Tetapi ada satu ide buruk yang mungkin saja bisa mereka lakukan. Kemudian Honshu semakin mengerucut, menghilang, dan berubah menjadi dewa bulan serta mengubah seisi kota Kairo menjadi gelap untuk memanggil para dewa agar segera berkumpul. Harrow yang saat itu tahu ciri-ciri dari Honshu tetap meminta kepada para pengikutnya untuk terus menggali. Setelah itu, Mark diminta untuk menunggu portal yang akan segera datang karena ia akan bertemu dengan para dewa Inead. Tak lama kemudian, akhirnya sebuah portal rahasia muncul. Mark perlahan memasuki portal tersebut yang terhubung dengan piramida Agung Giza.
Setibanya Mark berada di dalam, ia bertemu dengan avatar dari dewa musik dan cinta yang bernama Hathor. Dan avatarnya yang memiliki nama Yazil. Yazil lah yang paling banyak berinteraksi dengan Mark dan berusaha untuk menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Karena ia tahu ini adalah pertemuan pertamanya. Lalu Yazil memanggil dewa yang lainnya, yaitu Horus, Isis, Tefnut, Osiris, serta Hathor untuk mendengar kesaksian dari dewa Khonsu yang ingin menggugat Hero. Avatar dari Osiris berkata bahwa terakhir kali mereka bertemu, Khonsu diusir dari persidangan karena telah terlalu banyak mencoba untuk mengekspos keberadaan mereka. Padahal kesepakatan telah terjalin jika mereka hanya harus menaruh kepercayaan kepada para avatarnya untuk menjalankan misi. Mark yang dikendalikan oleh Khonsu mencoba untuk membela dirinya sendiri. Ia menjawab jika dirinya ingin menggugat Hero dikarenakan Hero berusaha untuk membangkitkan Emmett yang tentunya akan membuat para dewa kesulitan. Karena perlu bukti yang lebih kredibel, Osiris lalu memanggil tergugat untuk hadir di rapat mereka. Dan terpanggillah Hero. Ia diminta untuk menjelaskan terkait gugatan yang Khonsu berikan kepadanya. Khonsu beralasan saat itu ia sedang berjalan di sungai lembah Nil dan sama sekali tak ada memiliki niatan untuk mencari makam dari Emmett ataupun membangkitkannya. Khonsu menjawab, bohong. Setelah itu Hero kembali bersaksi dan justru menuduh Mark adalah orang yang sakit sebagai avatar dari Khonsu. Ia mengalami gangguan jiwa serta merasa telah ditekan oleh Khonsu yang berusaha untuk memanfaatkannya. Khonsu yang kesal dengan pernyataan dari Hero berusaha untuk menyerangnya. Tetapi sayang, Dewa Osiris langsung menahan tangan dari Mark. Kekerasan tak boleh digunakan selama persidangan berlangsung dan karena bukti yang Khonsu miliki belum cukup kuat untuk menjerat Hero, dengan terpaksa Osiris menutup sidangnya. Lalu para peserta diminta untuk pergi dari tempat tersebut. Ketika Mark sedang sendirian, ternyata Yazil menghampirinya. Ia memberitahu ada cara lain untuk membuktikan gugatannya. Maka Emmett berada di sebuah tempat yang jauh dari para dewa. Dan apabila Mark ingin mencarinya, maka ia harus mencari CJ bernama Senfu yang ditugaskan untuk mencatat lokasi makam dari Emmett. Sarkofagus dari Senfu dijual di pasar gelap dan apabila Mark mau mempercayainya, maka ia bisa menemukan keberadaan dari makam Emmett. Akhirnya Mark bergerak dengan cepat. Ia berpura-pura menghampiri seorang penjual jus dan mencoba untuk memesannya. Tetapi ketika penjual jus itu hendak memberikan pesanan dari Mark, penjual jus itu terdiam ketika mendengar nama dari Senfu. Dirinya seperti ketakutan lalu memutuskan untuk mundur secara perlahan. Dan kejutan pun datang ketika ternyata Layla berada di sampingnya. Melihat keberadaan dari Layla, Mark bertanya apa yang sedang ia lakukan di sini. Layla beralasan ia hanya ingin berjalan-jalan karena dirinya tahu Cairo sangat membenci namanya. Maka dari itu ia dengan sengaja menyelinap agar bisa masuk ke dalam kota ini. Kemudian mereka memutuskan untuk berpindah tempat. Layla menceritakan tentang rencana yang Mark hendak lakukan. Ia tahu di mana tempat mereka bisa menemukan sarkofagos dari Senfu, yaitu dengan cara menghampiri seorang kolektor barang antik bernama Mogarts. Beruntungnya ia cukup mengenal Mogarts dengan kepribadiannya yang unik dan juga ramah. Setelah tujuan mereka terketahui, Layla mencoba mengajak Mark membahas terkait hubungan di antara mereka berdua serta bagaimana nasib dari Steven. Mark kebingungan, ia tak tahu harus menjawab apa karena dirinya pun tak bisa untuk tak melakukan hal ini. Dengan penuh kasih sayang, Layla mencoba menenangkannya dan memberitahu Mark jika mereka bisa melewati semua ini bersama-sama. Setelah itu, para penumpang perahu lainnya mengajak mereka untuk berdansa. Dan setelah cukup lama berlayar, akhirnya mereka tiba di kediaman dari Mogarts. Layla meminta kepada Mark untuk mengingat nama palsunya sebagai Rufino Estrada. Lalu perlahan mereka berdua berjalan dan menghampiri salah satu kenalan dari Layla yang bernama Beck. Beck mempersilahkan mereka berdua untuk menunggu kedatangan dari Mogarts sejenak yang saat itu sedang bermain olahraga tradisional menggunakan kuda. Tak lama kemudian, Mogarts dengan segera menyelesaikan permainannya lalu menghampiri mereka berdua. Layla memperkenalkan Rufino yang merupakan suaminya kepada Mogarts. Lalu Mogarts mengajak mereka berdua untuk menghampiri tempat di mana sarkofagus Senfu itu berada. Saat di tengah perjalanan, Mogarts sempat bertanya untuk apa ia ingin membeli sarkofagus Senfu. Saat Layla hendak menjawab, Mogarts tiba-tiba memberhentikannya. Ia ingin suami dari Layla yang menjawab pertanyaannya. Karena kebingungan, Mark hanya menjawab jika dirinya hanya ingin melihat koleksi barang antik tersebut. Kemudian mereka pun tiba di tempat sarkofagus Senfu itu berada. Saat Layla dan Mark
sedang melihat sarkofagus Senfu tersebut, ternyata benda itu sangatlah otentik. Tetapi ketika Marks melihat ke arah kaca, tiba-tiba Steven mengajaknya untuk berbincang sehingga ia meminta kepada Layla untuk memberi mereka berdua ruang. Layla lantas meminta kepada temannya untuk memberikan waktu sejenak bagi Marks agar ia bisa memeriksa sarkofagus tersebut. Dibantu oleh Steven, ia diminta untuk menyusun bintang-bintang yang berada di dalam sarkofagus tersebut. Namun sayangnya, Beck menyadari kejanggalan. Saat Beck menodongkan senjata kepada Marks dan mendekatinya, ternyata Marks bereaksi dengan cepat. Ia berhasil mengambil kembali senjata tersebut sehingga membuat para pengawal dari Mogarts harus mengacungkan pistolnya. Layla meminta kepada semua orang untuk tetap tenang. Setelah itu ia meminta kepada Marks untuk menyerahkan pistolnya. Ketika Mark menyerahkan pistolnya, ia diminta untuk bertekuk lutut. Lalu tiba-tiba Harrow datang, memperlihatkan skarab kepada Mogarts dan berkata, mereka tak perlu untuk mencari petunjuk apabila mereka bisa mendapatkan lokasinya secara langsung. Layla meminta kepada Mogarts untuk tak mendengar perkataan dari Harrow, tetapi tampaknya Mogarts sangat tertarik dengan skarab tersebut. Kemudian Harrow mulai membahas tentang kebohongan Mark yang selalu ia tutup-tutupi dan harus segera Layla ketahui. Mark meminta kepada Layla untuk tak mendengarkan percakapan itu. Kemudian Harrow menghampiri Mogarts. Menggunakan kekuatan dewanya, ia berhasil menghancurkan peti mati dari sarkofagus Senfu dan memberitahunya jika ia bisa memberikan kekuatan seperti itu. Lalu Harrow pergi begitu saja karena saat itu situasi dalam keadaan terdesak. Honshu meminta kepada Marks untuk memanggil kostumnya. Akhirnya Mark setuju. Ia langsung berpindah tempat dengan kostum terbaiknya. Mark mencoba untuk menghadang para anak buah dari Mogarts sementara Layla diminta untuk mengambil sarkofagus tersebut. Di saat Mark sedang bertarung, ternyata Layla pun harus dihadapkan dengan pertarungan dengan temannya sendiri, yaitu Beck. Mark yang ganas sebenarnya berhasil menahan imbang puluhan anak buah dari Mogarts, tetapi sayangnya Steven selalu merengek dan meminta kepada Mark untuk menjauhi kekerasan dan memintanya untuk tak membunuh siapapun. Saat Mark menyerahkan tubuh kepada Steven dan kostum tiba-tiba berubah, ternyata anak buah dari Mogarts langsung menusuknya sehingga Steven meminta kepada Mark untuk mengambil alih kembali tubuhnya. Namun sayang sekali semua itu gagal. Tusukan terus-menerus dilancarkan oleh anak buah Mogarts hingga ia sama sekali tak bisa bergerak. Beruntung saat itu Layla berhasil membunuh Beck dengan senjata rahasianya sehingga ia langsung mencoba untuk membantu Marks. Sayangnya usahanya gagal karena Mogarts datang dengan kuda kesayangannya. Melihat Layla yang dihajar oleh lelaki lain memicu amarah dari Marks yang membuat kekuatannya kembali bangkit. Ia langsung merubuhkan semua tusukan yang berada pada tubuhnya dan langsung membunuh seluruh anak buah dari Mogarts beserta bosnya sekalian. Setelah itu ia mengajak Layla untuk pergi. Di tengah perjalanan, Layla mencoba untuk membahas tentang apa yang telah Harrow katakan. Tetapi Mark beralasan jika Harrow memang bisa menipu daya pikir manusia dengan menggunakan kekuatannya dan meminta Layla untuk tak memikirkan hal itu. Kemudian mereka pergi ke gurun untuk mencoba menyusun sarkofagus tersebut. Setibanya mereka berdua di gurun, ternyata mereka mengalami kesulitan. Layla meminta kepada Mark untuk menyerahkan ini semua kepada Steven yang lebih paham dengan mekanismenya. Dengan terpaksa, Mark mengambil spion mobil lalu meminta Steven untuk menjalankan gilirannya. Setelah Steven menggantikan Mark, ia memberitahu Layla bahwa orang Mesir berhasil menemukan navigasi modern. Lalu ia mempraktekannya di hadapan Layla sendiri bagaimana cara menyusun navigasi tersebut. Namun sayang sekali, usaha mereka sedikit terhambat karena Senfu menandai makam Amit sekitar 2000 tahun yang lalu. Sementara bintang bergeser seiring waktu berjalan. Kecuali mereka bisa tahu seperti apa malam di mana Senfu menetapkan lokasi dari makam Amit. Lalu tiba-tiba Honshu muncul dengan penawarannya. Ia mengaku ingat setiap malam yang berlalu dan bisa membawa Steven ke malam itu. Tentu saja dengan harga yang harus dibayar. Honshu meminta kepada Steven untuk berbicara kepada Marks agar membebaskannya jika suatu saat para dewa telah mengurungnya. Kemudian Steven menggunakan kostumnya. Ia diminta oleh Honshu untuk mengikuti setiap gerakan yang ia lakukan dan perlahan malam berubah. Seiring dengan waktu yang berjalan. Ternyata energi yang Steven rasakan semakin berkurang. Hal itu dikarenakan para dewa lainnya berusaha untuk mengurung Honshu. Beruntung saat itu Layla berhasil mendapatkan titik koordinat makam dari Amit terlebih dahulu yang berada di 29 derajat utara dan 25 timur. Setelah berhasil mendapatkan titik koordinatnya, Steven langsung terjatuh dan perlahan Honshu pun menghilang karena para dewa telah berhasil menyelesaikan pengurungan terhadapnya.
Karena Honshu menghilang, otomatis tubuh dari Marks pun pasti tak akan berdaya dan begitu pula dengan tubuh dari Steven yang tiba-tiba tak sadarkan diri tergeletak. Sementara itu, Dewa Osiris yang telah berhasil mengurung Honshu memberitahu kepada Harrow jika mereka telah berhasil menempatkannya seperti para pendahulunya. Harrow bertanya, apakah Honshu masih bisa mendengar? Osiris menjawab, ia masih bisa mendengarkan. Lalu Harrow menghampirinya. Ia berkata jika dirinya sangat senang menyakiti orang lain dengan mengatasnamakan Honshu. Dan apabila saat itu Honshu tak membuatnya hancur berkeping-keping, maka ia takkan tahu apa itu arti kesembuhan. Dan kini Harrow berjanji, jika semua urusannya telah selesai, ia ingin Honshu mengingat satu hal, yaitu siksaan Honshu membentuknya menjadi sesuatu. Dan episode 3 di season 1 pun berakhir di sini. Bagaimana tanggapan kalian dengan series Moon Knight? Apakah sesuai dengan ekspektasi para pecinta Marvel Universe? Perlu kalian ketahui, kami akan membahas series dari Moon Knight edisi Ramadan setiap 1 minggu sekali, mengikuti dengan jadwal perilisan dari series ini. So, bagikan komentar kalian tentang series dari Moon Knight dan berikan kami kritik serta saran untuk memperbaiki setiap kesalahan yang kami perbuat. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.